Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hilda. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Baik, Bu Hilda. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi kita ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa sekarang kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan kegiatan pembelajaran, dan agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, baik, Bu Hilda. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Desi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa nih kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah melalui proses pembelajaran PBL, maka siswa dapat menganalisis berbagai bentuk situasi yang terkait dengan aritmatika sosial, yaitu terutama tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Oke, berarti siswa tersebut bisa menganalisis terkait dengan aritmatika, yaitu terkhususnya bunga tunggal dan pajak, ya, Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baiklah, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana nanti cara menghitung bunga tunggal, diskon, dan pajak. Kemudian yang kedua yaitu tentang keterampilan. Ya, tentang keterampilan maka siswa terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, terutama bunga tunggal, diskon, dan pajak. Baiklah, Bu, berarti ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai, jadi yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dan saya ingin mendengar dari Bu Desi bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metodenya, Bu. Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Baiklah, Bu, jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, ya, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di sana? Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa LKPD, yang di dalam LKPD-nya sudah dilengkapi dengan gambar-gambar. Oh, berarti di dalam LKPD itu sudah tersedia gambar-gambar dan angka-angka yang menarik sehingga siswa tertarik untuk mengerjakannya, Bu. Benar, Bu. Oke, baiklah, Bu. Nah, itu tadi tentang media pembelajaran. Nah, sekarang kapan Ibu akan kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas, terkait dengan harinya kapan, jam keberapa, dan di kelas berapa? Ya, baik. Saya akan melakukan ini pada hari Rabu di kelas 72 pada jam ke-3 sampai jam ke-5. Oke, baiklah, Bu. Berarti pada hari Rabu pada jam ke-3 sampai dengan jam ke-5 saya akan datang ke kelas Ibu Desi untuk mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas, ya, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, nah, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya bisa mendapatkan informasi atau gambaran terkait hal-hal yang akan dipersiapkan dalam observasi, Bu. Oh, jadi sudah tergambar apa saja yang ingin diobservasi dan apa-apa saja yang dipersiapkan sehingga lebih percaya diri, ya, Bu. Nah, terima kasih Bu Desi atas waktunya hari ini dan atas kesediaannya dalam melakukan percakapan pra-observasi ini, dan sampai jumpa nanti di hari Rabu di kelas 7 jam ke-3 sampai jam ke-5. Ya, baik, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.
Ya, bunga tunggal, diskon dan pajak. Setelah kemarin kita mempelajari tentang keuntungan dan kerugian. Untuk sekarang kita lanjut dengan bunga tunggal, diskon dan pajak. Nah, nanti harapkan setelah kita mempelajari ini maka Ananda bisa mengetahui bagaimana cara mencari bunga tunggal, diskon dan pajak. Ya. Bunga-bunga itu kira-kira berhubungan dengan apa? Kalau ada kata-kata bunga, kita dengan apa? Ya, bank ya. Berarti bunga ini nanti berhubungan dengan bank. Ketika kita menabung ke bank, berarti nanti kita akan mendapatkan bunga. Jadi nanti kalau kita meminjam ke bank, berarti siapa yang memberikan bunga? Kita. Kalau meminjam, kita yang memberikan bunga. Tapi kalau kita menabung, bank yang memberikan bunga. Kemudian tentang diskon ini kita lihat tentang apa? Ya, potongan harga. Biasanya itu ada di mana? Ya, di Shopee itu ada diskon ya. Dan mana lagi? Ya, supermarket. Mana lagi? Ya, di market atau di swalayan itu ada diskon. Kemudian tentang pajak. Kalau pajak ini? Ya, bisa saja pajak bumi dan bangunan misalnya. Berarti siapa yang memberikannya? Kita memberikannya terhadap negara. Nah, berarti pajak itu harus kita bayarkan. Dah, sekarang untuk lebih jelasnya kita membahasnya kelompok. Seperti kelompok yang kita bagi kemarin. Sekarang silakan untuk kelompok. Kita dibagi kelompok. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan, kita akan bekerja di dalam kelompok masing-masing. Kemudian berapa? Mereka mengambil uang bagi masing-masing dari keuangan mereka miliki. Mereka bisa tabungan awal mereka 1 juta. Dengan uang tersebut, kalau ada yang bertanya, Apakah ada yang dari kelompok lain yang tidak paham? Silakan bertanya. Kelompok mana yang akan bertanya? Silakan ditanyakan. Kelompok 1? Ya, silakan. Yang 50.000 itu adalah yang dasar bunga yang dihasilkan oleh sisi. Dasar bunga yang diperoleh oleh sisi yaitu punya 50.000 itu adanya. Silakan menjawab dari kelompok kelompok 1. Ya, silakan dijelaskan. Ya, nah, bagaimana dengan kelompok 2? Bisa paham? Ya, bisa. Nah, apa lagi ada pertanyaan selanjutnya? Nah, apakah ada lagi yang bertanya? Silakan bertanya. Ya, ada. Dari kelompok 3. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya dan kita kasih upload. Dan silakan kembali ke tempatnya. Bunga itu tadi kayak yang di soalnya bentuk sisi dengan sasa. Nah, berarti bunga itu adalah bertambah atau bagaimana? Bertambah. Ya, bertambah. Seperti sisi tadi itu adalah sama-sama tabungannya 1 juta. Kemudian kalau sasa dia menambah jadinya juga tabungannya? Iya, 1.050.000. Kemudian sasa berapa? Bunganya berapa?
nilainya berapa? 1.030.000. Itu tentang bunga. Selanjutnya tentang apa lagi? Diskon. Tadi berarti berapa besar diskonnya? Ya, 10.000. Maka berapa yang harus dibayarkan? Ya, 90.000. Karena diskon itu terjadi potongan harganya. Jadi kita kurangi. Ya, 110.000. Maka tagihan ditambah pajak. Ya, berarti mereka harus membayar 110.000. Ya, kemudian terjadi potongan harga, kemudian pajak itu kita tambahkan dari tarif yang kita peroleh. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebagai pekerjaan rumah ya. Tidak ada nambahan, tidak soal di sana? Ada. Maka itu untuk pekerjaan rumah. Ya, untuk materi kita selanjutnya itu adalah tentang menyelesaikan permasalahan tentang aritmatika sosial. Itu tentang ini lagi buku neto dan tara. Ya, itu lagi untuk materi kita selanjutnya. Dan untuk yang ketiga itu adalah sebagai PR untuk pekerjaan rumah. Untuk materi selanjutnya tentang bruto, tero, tara dan neto. Ya, maka karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi dengan saya Hilda Haryati, CGP Angkatan 9, dengan rekan sejawat saya Desi Haryanti pada bidang studi matematik dan disaksikan langsung oleh pengajar praktik Ibu Railis Erita. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi, Bu Railis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, hari ini kita adakan percakapan pasca observasi ya, Bu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalan proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung itu? Karena belum terbiasa, awalnya saya merasakan tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya, Bu. Akhirnya berjalan juga dengan lancar walaupun awal-awalnya berasa tegang karena ini mungkin pertama kali diobservasi. Baiklah, Bu. Nah, bisa diceritakan kembali, Bu Desi, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan yang pertama, saya membuat rencana pembelajaran dengan mencari strategi dan media pembelajaran dari berbagai sumber. Dalam pembelajaran di kelas, saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL. Saya sangat senang karena siswa antusias dan berpartisipasi aktif. Untuk area pengembangannya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, peserta didik bisa mengenal dan menganalisis terkait aritmatika sosial, yaitu bunga tunggal, diskon, dan pajak. Sedangkan keterampilan, yaitu terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu bunga tunggal, diskon, dan pajak. Oke, bagus sekali, Bu Desi. Jadi, tahapannya yang pertama membuat rencana pembelajaran yang diambil dari berbagai sumber. Kemudian untuk area pengembangannya ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu menganalisis atau siswa dapat menganalisis terkait dengan aritmetika, yaitu bunga, diskon, dan pajak. Dan untuk keterampilannya, siswa diberikan kemarin kasus-kasus nampaknya ya, Bu Desi, sehingga siswa tersebut terampil dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, baiklah, Bu Desi.
menurut Ibu bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangannya, Bu. Oh ya, sudah berjalan baik, namun masih ada kendala-kendala yang terjadi ya Bu Desi. Nah, kata Ibu tadi masih ada kekurangan atau kendala-kendala. Nah, apa kira-kira kendala atau hambatan yang terjadi tersebut? Kendalanya yaitu mungkin ini juga dialami oleh guru lain, yaitu masih adanya siswa yang tidak terlibat langsung di dalam diskusi kelompok. Dengan arti kata siswa tersebut kurang aktif, Bu. Oh, berarti masih ada siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut ya Bu Desi. Iya, betul, Bu. Oh, dan itu juga mayoritas dialami oleh guru-guru yang terjadi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk memperbaiki tersebut dan membuat anak menjadi aktif dalam pembelajaran kembali ya Bu Desi. Iya, betul, Bu. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Hal ini bisa terjadi karena jumlah LKPD yang tersedia sedikit, Bu. Selain itu, mereka tidak percaya diri dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Berarti LKPD mungkin diberikan 1 per kelompok kemarin nampaknya ya Bu, Ya, bukan 1 per orang. Berarti nanti akan diperbanyak lagi LKPD-nya sehingga siswa dapat 1 LKPD 1 orang atau 1 siswa ya Bu. Kemudian jadi apa Bu rencana Ibu ke depan yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran tersebut? Rencana ke depan saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Misalnya didesain dengan menggunakan PPT. Kemudian saya akan memperbanyak LKPD sehingga setiap siswa bisa mendapatkan 1 LKPD 1 orang. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pendekatan khusus pada siswa yang kurang percaya diri di dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Oke, berarti ada 3 poin ya Bu. Yang pertama, mendesain media pembelajaran dengan menggunakan IT, salah satunya dengan menggunakan proyektor atau PPT ya Bu. Ya. Kemudian memperbanyak LKPD yang seperti Bu bilang sebelumnya. Kemudian yang terakhir memberikan pendekatan khusus kepada siswa tersebut. Bagus sekali Bu Desi atas rencananya. Mudah-mudahan rencana Ibu tersebut bisa terrealisasi dan mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid pada pembelajaran yang selanjutnya Bu. Nah, kapan Ibu akan melakukan perubahan atau melakukan rencana Ibu tadi? Saya akan melakukannya insya Allah pada bulan April karena mengingat sekarang sudah mau memasuki Ramadan dan siswa masih melakukan kegiatan pesantren. Baiklah Bu Desi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Berarti langsung dikerjakan setelah selesai Ramadan, apalagi sekarang kan Bu kita PTS, kemudian sudah ada surat dari dinas kalau bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini kita akan mengadakan pesantren Ramadan, jadi tidak ada pembelajaran lagi. Pelajaran dimulai pada bulan April lagi insya Allah ya Bu. Ya. Oke, baik sekali Bu Desi. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik. Dan akhirnya rangkaian observasi sudah kita lakukan ya Bu Desi, mulai dari pra-observasi, observasi kelas, kemudian pasca observasi. Nah, terima kasih Bu Desi dan Bu Railis atas kesempatannya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.